Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Luki Raffiansyah bersama rekan saya Widyarti, Anissa Novianti, dan Sartika Monika. Kali ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan sebuah materi tentang supply chain. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari supply chain itu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang supply chain. Supply chain adalah suatu sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dan melakukan berbagai macam kegiatan, meliputi informasi, dana, dan sumber daya lainnya yang terkait dalam progres suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Nama lain dari supply chain adalah rantai pasok atau rantai supply. Sedangkan supply chain management atau yang biasa kita kenal dengan SCM adalah pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok untuk memaksimalkan customer dan capai keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Khususnya, hal itu juga mencangkup koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang dapat berperan sebagai pemasok, perantara, penyedia layanan, dan pihak ketiga ataupun pelanggan. Nah, itu pengertian dari supply chain yang telah dibahas oleh Widyarti. Dan yang kedua, Sartika Monika akan menjelaskan fungsi dari supply chain. Yuk, kita simak videonya. A few moments later. Kita akan membahas mengenai fungsi dari supply chain management. Fungsi dari supply chain management terbagi menjadi dua, yaitu supply chain management secara fisik dan sebagai mediasi pasar. Yang pertama, supply chain management secara fisik, mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya pada konsumen terakhir. Fungsi pertama ini juga berkaitan dengan biaya-biaya fisik, yaitu biaya material, biaya penyimpanan, biaya produksi, dan biaya transportasi, dan juga lain-lain. Fungsi yang kedua, supply chain management sebagai mediasi pasar. Supply chain management sebagai mediasi pasar yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh para supply chain mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya pasar, perencanaan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah supply. Dan yang ketiga, Anissa Novianti akan menjelaskan tipe-tipe supply chain. One eternity later. Nama saya Anissa Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe dari supply chain. Yang pertama itu make to stock atau MTS atau pengisian ulang melibatkan pembuatan jumlah persediaan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan perkiraan permintaan. Perusahaan saat ini yang beroperasi dengan model MTS berjuang untuk membuat produk yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang benar. Perusahaan tertarik untuk didorong melalui permintaan dan mengarahkan produk ke jaringan berdasarkan permintaan konsumen aktual di semua saluran mereka. Tantangan dalam lingkungan MTS yaitu perkiraan akurat dan waktu tunggu sistem pendek sangat penting. Sebagian besar perusahaan telah berinvestasi dalam sistem dan proses untuk meningkatkan akurasi perkiraan, mengurangi waktu tunggu terkait sistem dan mengurangi persediaan, tetapi belum menerima pengembalian. Yang kedua yaitu continuous replacement. Ini adalah strategi rantai pasokan di mana pengisian sering dilakukan dari pemasok ke pengecer atau distributor untuk menjaga aliran yang lebih baik dalam rantai pasokan dan meminimalkan efek bullwhip. Ini semacam sistem vendor management inventory atau VMI di mana keputusan jumlah dan waktu untuk mengisi letak pada pemasok dan bukan pengecer. Namun langkah tersebut membutuhkan kesepakatan antara pemasok dan pengecer. Pengisian berkelanjutan juga merupakan kesalahan penempatan. Itu tidak terus-menerus tapi sering diisi ulang. Sistem itu sendiri menyarankan beberapa banyak untuk mengisi waktu ke waktu. Manfaat terkait CR adalah berkurangnya persediaan, meminimalkan efek buff, meningkatkan pelayanan pelanggan, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan nilai perspesi pada mitra dagang. Yang ketiga yaitu build to order. Strategi build to order supply chain atau BOSC baru-baru ini menarik perhatian para peneliti dan praktisi, mengingat keberhasilan implementasi di banyak perusahaan termasuk komputer Dell, Compaq, dan BMW. Meningkatkan jumlah artikel tentang BOSC adalah literatur organisasi. Indikasi pentingnya strategi dan perannya untuk meningkatkan daya saing organisasi.
Tujuan dari strategi BOEC adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan individu dan memanfaatkan keunggulan outsourcing. Yang keempat yaitu channel assembly. Sedikit modifikasi pada model build to order adalah model rantai pasokan perakit unit. Dalam model ini, bagian-bagian produk dikumpulkan dan dirakit ketika produk bergerak melalui saluran distribusi. Ini dicapai melalui aliansi strategi dengan perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL. Layanan ini kadang-kadang melibatkan perakitan fisik produk di fasilitas 3PL atau pengumpulan komponen jadi untuk pengiriman ke pelanggan. Misalnya, perusahaan komputer akan memiliki barang-barang seperti monitor yang dikirim langsung dari vendornya ke fasilitas 3PL, seperti di Federal Express dan UPS. Pesanan komputer pelanggan karena itu akan datang bersama hanya ketika semua item ditempatkan pada kendaraan Dan untuk pengiriman. terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh supply chain management pada sepatu Adidas. Sistem SCM adalah suatu sistem metodologi, strategi, perangkat lunak atau software, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. Supply chain management adalah pengelola semua proses untuk merancang, manufaktur operasi, koordinasi, dan pengendali layanan dan sistem distribusi. Dapat disimpulkan bahwa SCM adalah proses alur data dari supplier hingga ke konsumen. Berikut adalah contoh SCM pada pabrik sepatu Adidas. Nah, itu contoh dari SCM sepatu Adidas. Untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari para pemasok. Pemasok benang mendapatkan benang dari penghasil benang, yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapatkan karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapat kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapat benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapatkan busa dari penghasilan busa, sedangkan industri kardus dan kertas mendapatkan kardus dan kertas dari penghasil kardus dan kertas, yaitu hutan. Di SCM ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu, terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji, di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pek kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor. Sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, global supply chain statement Adidas mengenai supply chain-nya yaitu we have rules and guidelines that support use in integrating sustainability into our supply chain. Ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan operasionalnya, maka Adidas memiliki aturan serta batasan yang menjadi patokan mereka.
Adidas berinovasi pada rantai pasok melalui e-commerce. Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengumpulkan orang IT yang akan mengkoordinasi jalannya e-commerce tersebut. Melalui e-commerce tersebut, dia berharap Adidas dapat berkomunikasi langsung dengan customernya. Di samping itu, e-commerce dapat membantu proses marketing, yaitu untuk memperkenalkan produk Adidas pada pelanggan. Dengan melakukan hubungan yang secara langsung dengan konsumen, maka Adidas dapat dengan mudah mengetahui jenis produk yang seperti apa yang konsumen butuhkan. Dan setelah itu, barulah proses supply chain dilakukan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang supply chain dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.